Cowok ini bernama Joe. Dia duduk di kelas 3 SMA. Karena sifatnya yang selalu ceria, Joe banyak disukai teman sekelasnya. Hari itu, setelah selesai study tour ke planetarium, Joe bersama rombongan bis kembali ke sekolah. Setibanya di sekolah, Joe mendapat email yang mengabarkan bahwa dia baru saja memenangkan juara satu lomba cerpen nasional. Joe sangat senang, namun ketika mau menyeberang jalan, karena meleng, Joe tertabrak mobil dan berujung meninggal dunia. Setelah pemakaman di sekolah, teman-teman berkumpul mendoakan Joe. Mereka semua sedih karena kehilangan sosok teman yang selalu ceria. 1 minggu berlalu. Pada hari selesai festival sekolah, ada seorang siswa bernama Pai yang menghampiri foto almarhum Joe. Pai adalah murid pindahan dari sekolah lain. Meskipun baru 1 bulan sekolah, dia jarang bergaul. Pai hanya memiliki satu teman, yaitu Joe. Melihat foto almarhum Joe, seketika Pai teringat hari pertama kali mereka bertemu di sekolah lamanya. Dulu dia selalu dibully oleh murid-murid lain, sehingga ia tidak pernah punya teman. Hingga akhirnya, Pai mencoba melawan. Namun karena perkelahiannya, Pai dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa bulan kemudian, Pai pindah ke sekolah Joe. Setelah memperkenalkan diri di depan kelas, Pai duduk di bangku kosong sebelah Joe. Karena sifat Joe yang periang, dia langsung mengajak Pai berkenalan. Pai pun kaget. Baru kali ini ada siswa yang mengajaknya ngobrol. Saking seringnya dibully, dia seakan sudah lupa bagaimana caranya berteman. Tapi karena Joe terlalu cerewet, Pai jadi kesal dan terus menyuruhnya untuk tidak so akrab. Melihat sikap anak baru tersebut, Joe hanya bisa istighfar. Sejak kepergian Joe, kini Pai terlihat selalu menyendiri, tak punya teman seperti dulu lagi. Pagi itu saat jam pelajaran, ada perwakilan dari Universitas Kesenian yang datang mengumumkan bahwa mereka sedang mengadakan kompetisi film pendek bagi siapa saja yang mau ikut. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang berhasil meraih peringkat 10 terbaik akan diberi kesempatan untuk langsung masuk ke universitas mereka lewat jalur prestasi. Artinya tidak ada tes, langsung masuk. Mendengar itu, seluruh siswa terlihat cuek kecuali Pai. Pai sadar bahwa nilai-nilainya pas-pasan dan pasti akan sulit untuk mendaftar kuliah. Kini dia pun jadi tertarik untuk ikut meskipun ia tidak mengerti sama sekali cara membuat film. Demi bisa kuliah, Pai diam-diam mendaftar. Siangnya di kantin, setelah menjelaskan peraturan kompetisi, panitia memberitahu bahwa sebelum membuat film, pertama-tama Pai harus menulis cerpen atau cerita pendek dulu. Panitia juga bilang bahwa yang bisa masuk peringkat 10 terbaik adalah mereka yang ide ceritanya bisa menyentuh hati para penonton. Lebih bagus lagi jika filmnya diangkat dari kisah nyata. Panitia juga menambahkan jika ingin menonton film-film bagus dari kisah nyata, cukup penontonnya di sini. Di channel YouTube Azam Movie, pokoknya setiap ada video baru nonton terus ya, jangan pernah lewatkan sekalipun. Itu kata panitia ya, bukan kata Mimin. Saat melihat foto almarhum Joe, seketika Pai mendapatkan ide untuk membuat film tentang Joe. Namun, karena mereka baru berteman sebulan dan Pai belum tahu banyak tentang Joe, dia pun mulai mewawancarai teman-teman lainnya di perpustakaan. Saat mencari bahan cerita di buku tahunan sekolah, Pai menemukan tulisan moto hidup Joe yang bertuliskan, imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Membaca itu, Pai jadi termotivasi. Malamnya, di rumah, Pai mulai menulis cerpen sambil mengingat kenangannya bersama Joe. Sudah 1 jam menulis, dia hanya berhasil menuliskan 2 kata saja. Pai pun frustasi. Saat hampir menyerah, Pai teringat kalau tidak salah, Joe pernah bercerita tentang cerpen tulisannya. Kebetulan, Pai sempat menyimpan harddisk milik Joe yang ketinggalan di dalam bis. Beruntung waktu dibuka, di dalamnya ada salinan cerpen Joe. Cerpen ini berjudul Kembang Api dan Bintang. Ceritanya tentang dunia paralel, tempat versi lain dari Joe berada. Setelah membaca cerpen itu, Pai mendapatkan ide untuk melanjutkan tulisannya. Daripada susah-susah menulis, mending pakai cerpen aja. Lagian juga sudah ada yang mengarangnya. Pai lalu mengirim cerpennya ke panitia kompetisi. Besok paginya saat tahu cerpennya diterima, Pai sangat senang. Sekarang tinggal bagaimana caranya dijadikan film pendek. Tak lama kemudian ada siswi dari kelas lain bernama Bokeh yang menghampiri Pai. Karena tahu Pai mau membuat film tentang Joe, Bokeh menawarkan bantuan untuk jadi kameramen. Awalnya Bokeh mengira film ini dibuat untuk mengenang almarhum Joe. Tapi saat ketahuan, ternyata Pai punya tujuan lain, yaitu hanya untuk bisa masuk kuliah. Bokeh pun kecewa, keterlaluan banget, tega ya manfaatin orang yang udah mati demi tujuan pribadi. Pai pun panik, beruntung dia dipanggil oleh kepala sekolah dan selamat. Saat menghadap kepala sekolah, Pai terkejut karena Ibu Jo juga datang. Ibu Jo mendapat kabar tentang rencana pembuatan film untuk mengenang putranya.
เป็นไรดีกว่าครับผมคือ Ibu Jo sangat terharu. Sebagai dukungan, Ibu Jo memberikan foto-foto Jo dan akan membantu menyumbang dana sebesar 50.000 baht dari uang asuransi jiwa milik Jo. Mendengar itu, keringat dingin Pai mengalir. Ia tak menyangka bahwa rencananya iseng-iseng bikin film buat masuk kuliah malah jadi heboh. Waktu mau menolak, Ibu Jo menangis sambil terus memohon. Dengan terpaksa, Pai pun dapat bantuan tersebut. Siangnya di aula, saat kepala sekolah sedang mengumumkan film spesial yang akan dibuat untuk perpisahan nanti, lagi-lagi Boke menghampiri Pai dan mengancam. Jika Pai tetap melanjutkan filmnya, Boke akan memberitahu semua orang tentang tujuan sebenarnya dari pembuatan film tersebut. Pai membuat film ini bukan demi mengenang Jo, tapi hanya agar bisa menang kompetisi dan masuk kuliah. Lebih baik mundur sekarang daripada rencana busuknya yang terbongkar, pikir Pai yang merasa dilema. Tak lama kemudian, kepala sekolah memanggil Pai ke atas panggung. Saat pidato, Pai berkata, "Saya ingin mengakui sesuatu." Tapi bukannya jujur, Pai malah mengaku-ngaku menjadi sahabat Jo yang paling dekat. Dengan semangat, ia bilang bahwa proyek filmnya ini terinspirasi dari cerpen terakhir milik Jo. Pai yakin semua orang pasti akan tersentuh dengan cerita tersebut. Setelah pidato, saat tahu Boke ingin melaporkan semuanya, Pai buru-buru menyusul. Saat Pai mau mengembalikan uang dan menjelaskan semuanya, Ibu Jo terlihat sedih. Karena Pai tidak ingin mengecewakan Ibu Jo, mereka berdua akhirnya memilih untuk tidak jujur. Ketika Ibu Jo mengundang mereka ke rumah, saat masuk ke kamar Jo, Pai langsung menangis. Ia masih tidak menyangka bahwa sahabatnya ini kini telah tiada. Di tengah kesedihan, Pai yang tidak mengerti cara membuat film, minta tolong kepada Ibu Jo untuk membantunya. Besoknya, Pai tidak hanya merekrut Ibu Jo, tapi juga mengajak 4 siswa lain dari eskul audiovisual. Awalnya mereka menolak, tapi begitu Pai bilang bahwa mereka akan diberi hadiah laptop, mereka langsung setuju. Setelah tim terbentuk, Boke membagi tugas. Pai jadi sutradara, sementara yang lain bertugas sebagai kameramen, editor video, dan menyiapkan properti untuk syuting. Sebelum mulai syuting, mereka semua foto-foto dulu sebagai kenang-kenangan. Selesai foto, ketua kelompok yang bernama Pink bertanya, "Siapa pemeran Jo?" Dengan santai, Pai menyuruh Pink saja yang menjadi pemeran Jo, karena dia lebih mirip. Mau tak mau, Pink terpaksa setuju. Meski harus memotong rambut botak untuk perannya. เชื่อใจกูได้เพื่อนมึงหล่อแน่ไอ้สัสเอาดีแต่กูว่ามันไม่เหมือนไอ้โจ Pertama-tama, karena temanya olahraga, Boke dapat ide. Gimana kalau di adegan ini Jo jadi atlet pingpong? Mendengar itu semua setuju. Hari demi hari mereka terus syuting sesuai tema yang tertulis di cerpen. Dari astronot, jadi mata-mata, พวกมึงเล่นกันแบบชายแท้ด้วยพวกมึงแม่งโตกันมายังไงวะ ขอสัก hingga akhirnya suatu malam tinggal tersisa adegan terakhir film. Adegan terakhir ini adalah adegan perpisahan. Saat diskusi, Pai menyarankan gimana kalau adegan ini kita lakukan di dalam taman bermain bersama seluruh teman sekelas Jo. Agar lebih menyentuh, kita juga akan menyalakan kembang api sebagai tanda perpisahan. Semua pun setuju. Malam ini, seluruh kru menginap di sekolah. Saat sedang mengobrol berdua dengan Pai, Boke curhat. Sebenarnya dia dan Jo sudah sahabatan sejak SMP. Mereka berdua sangat dekat. Namun suatu hari, Boke tanpa sengaja membocorkan rahasia soal cewek yang Jo sukai ke teman sekelasnya. Sejak saat itu, mereka tidak pernah bicara lagi. Boke menyesal karena sebelum Jo meninggal, ia bahkan tidak sempat meminta maaf. Mendengar cerita barusan, Pai mencoba menghibur Boke. Pai juga berterima kasih karena berkat bantuan Boke, dia akhirnya bisa membuat film. Di momen itu hubungan mereka berdua mulai akrab. Beberapa hari kemudian, ujian akhir sekolah tiba. Sebelum ujian dimulai, Pink mengirim file filmnya dari handphone ke panitia. Ketika tahu filmnya mendapat pujian, Pai merasa sangat bangga dan senang. Pai semakin semangat, namun saat ujian dimulai, bukannya ikut ujian, dia malah bolos dan fokus menulis naskah untuk adegan berikutnya. 1 minggu berlalu setelah ujian. Saat itu, Pai terlihat bersama teman-teman sekelasnya sedang berfoto untuk buku perpisahan. Di tengah persiapan, ada siswa bernama Om yang baru datang dan ingin ikut juga. Om ini jarang masuk karena sering sakit-sakitan. Dulu, Om adalah teman sebangku Jo. Saat kenalan, karena sama-sama pernah duduk sebangku Jo, mereka berdua ngobrol mengenal almarhum. Sepulang sekolah, Om mengundang Pai untuk datang ke acara ulang tahunnya yang akan diadakan hari Minggu besok. Pada hari Minggu, Pai menemani Boke ke acara ulang tahun. Selama acara berlangsung, Om jadi teringat cerpen buatannya dulu. Ketika cerpen itu dibaca Pai dan Om merasa kaget. Ternyata cerpennya sama persis dengan cerpen milik Jo. ร่างใหญ่นี้ประกอบไปด้วยหลายกาแล็กซี่ดาวมากมายขนาดนี้อาจมีดาวที่เหมือนกับโลกอยู่กับ Mereka tidak menyangka bahwa selama ini Jo telah mencuri cerpen Om.
Om bercerita bahwa ia mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dulu saat Joe masih hidup, dialah orang yang pertama kali tahu tentang tulisan cerpen Om. Hari itu ketika Joe main ke rumah Om dan membaca cerpen tersebut, Joe sangat kagum. Joe bertanya, kenapa Om gak ikut lomba cerpen saja? Jika cerpennya sebagus ini, pasti menang. Namun Om pesimis. Kata dokter hidupnya tak akan lama lagi, jadi dia merasa percuma ikut lomba. Mendengar itu, diam-diam Joe mengambil cerpen Om tanpa sepengetahuan Om. Malamnya, di jalan pulang naik taksi, Pai dan Bokeh merasa galau. Pai kecewa karena Joe yang selama ini dia kira baik ternyata seorang pencuri. Meskipun Pai tidak tahu apa tujuan Joe mencuri cerpen Om, namun apapun alasannya, mencuri tetaplah mencuri. Jika filmnya tetap diputar di acara perpisahan nanti, kebohongan Joe bisa terbongkar. Bukan hanya nama Joe, tetapi juga nama baik mereka semua pasti akan hancur. Bokeh pun ikut khawatir. Setelah pulang ke rumah, Pai terus kepikiran soal filmnya. Harus lanjut atau enggak ya? Setelah cukup lama merenung, besoknya di taman bermain, ketika sedang bersiap-siap syuting, Pai memutuskan untuk mengubah nama sang tokoh utama. Gak apa-apa wajahnya mirip Joe, tapi semua narasi di filmnya diganti jadi nama Om. Mendengar itu, teman-temannya มึ protes. งจะที่โจได้รางวัล กูก็จะบอกความจริงไงว่าไอ้โจรมาขโมยมา ถ้ามึงทำแบบเนี้ยกูถอนตัวว่ะ ได้ Kenapa tiba-tiba berubah? Padahal dari awal kita semua sepakat ingin membuat film untuk mengenang Joe. Namun keputusan Pai sudah bulat. Jika tidak setuju boleh mundur. Bokeh pun kecewa. Malamnya setelah taman bermain tutup, Pai siap merekam video karena kesempatannya cuma sekali. Pink menyarankan lebih baik Bokeh saja yang merekam. Tapi Pai tetap keras kepala ingin merekam sendiri meskipun tanpa bantuan Bokeh. สวยสวยดี วิ่งครับตั้งใจหน่อย Di sisi lain, saat sedang menunggu syuting, Bokeh iseng membuka harddisk milik Joe. Ketika melihat foto-foto kenangan mereka berdua semasa SMP, Pai mulai merasa bingung dan ragu pada keputusannya. Tak kuat menahan air matanya, Bokeh pun ikut mewek. Alhamdulillah syuting berjalan lancar. Namun, selesai syuting, mendadak Pai mendapat telepon yang mengabarkan bahwa kondisi Om sedang sekarat di rumah sakit. Keesokan malamnya setelah film selesai, Pai dan Bokeh pergi menjenguk Om. Saat bertemu, Pai berusaha memberikan semangat dan menunjukkan hasil filmnya di TV. Om pun menangis dan berterima kasih. Berkat film buatan Pai, dia merasa seperti punya harapan hidup lagi. Mendengar itu, Pai ikut senang. Di tengah obrolan, Pai sadar bahwa harddisknya sudah dibawa pergi. Pai bergegas mengejar. Setelah berhasil menyusul, mereka berdua berdebat hebat. ก็วิน ก็กูไงไม่วิน มึงไม่ปกป้องเลยนะ มึงไม่ใช่คนทำหนังเรื่องนี้ Bokeh memaksa ingin tetap menayangkan film tentang Joe, sementara Pai sebaliknya. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena sangat marah, Bokeh akhirnya membuang harddisknya ke jalan hingga hancur terlindas mobil. Dengan kecewa, Pai berkata, "Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi." Sepulang ke rumah, Pai panik. Batas waktu pengumpulan film untuk kompetisi adalah besok siang, pukul 12. Namun harddisknya sudah rusak. Pai pun terpaksa mencoba membuat film dadakan dari kumpulan foto-foto kenangan Joe. Sayangnya meskipun sudah semalaman ngedit, Pai tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Pai pun gagal ikut kompetisi, yang berarti dia tidak bisa kuliah. Saat melihat teman-temannya lulus dan melanjutkan ke universitas ternama, Pai hanya bisa terdiam, menahan kesedihan. Ketika bertemu Pink, dia tampak lemas dan kecewa. Pai memberikan flashdisk berisi film sederhana untuk acara perpisahan besok. Namun saat tahu bahwa Pink ternyata menyimpan salinan filmnya di komputer, Pai langsung girang. Dia sangat berterima kasih kepada Pink. กูอยากเป็นเพื่อนกับมึงไปเรื่อยๆเลยว่ะ Malamnya saat mau pulang, Pai melihat cewek inceran Joe lagi mesra-mesraan sama cowok lain. Pai teringat hari study tour sekolah sebelum pulang. Saat itu Joe ditembak oleh cewek dan Joe sangat senang. Ia tidak menyangka bisa jadian sama cewek incerannya. Pai yang sedang tidur di bangku lain mendengar obrolan mereka berdua dan ikut senang. Di perjalanan pulang saat naik bis, Joe cerita kepada Pai bahwa sekarang ia sudah punya pacar. Pai kaget karena mereka baru kenal sebulan dan tidak terlalu akrab. Kenapa dia jadi orang pertama yang diberitahu Joe? Seakan-akan Joe sudah menganggapnya sahabat dekat. Karena terbawa suasana, Pai menunjukkan video di HP-nya. Sambil gantian cerita soal mantan pacarnya. Mereka berdua jadi ngobrol panjang lebar soal cewek. คลิปมึงเจ๋งดีนะเว้ยทุกวันนะเว้ยเชื่อกู มึงต้องทำอะไรเจ๋งๆแน่นอน มันไม่ใช่มึง นี่ มึงรู้ปะ Sesampainya di sekolah, Joe mendapat email yang mengabarkan dia menang juara lomba cerpen. Aneh, Joe tidak mau mengambil hadiah uangnya yang sebesar 100.000 baht atau sama dengan 45 juta rupiah. Ternyata tujuan Joe mengirim cerpen itu hanya untuk memperkenalkan karya sahabat baiknya.
yaitu Om. Pai akhirnya sadar selama ini dia salah paham. Setelah teringat semua itu, Pai menatap langit sambil membayangkan versi lain dirinya bersama Joe di dunia paralel. Rasanya enak ya jika seandainya Joe masih hidup. Keesokan harinya di acara perpisahan sekolah, ibu Joe hadir untuk menyaksikan film buatan Pai. Pai pun memberi sambutan, lalu memutar filmnya. Namun ternyata agar ceritanya tetap original, Pai memutuskan untuk tidak memakai cerpen Om. Semalam, Pai membuat ulang filmnya dengan menggunakan foto-foto Joe. Film sederhana itu bercerita tentang impian Joe 10 tahun ke depan. Sayangnya semua siswa kecewa karena film yang ditunggu-tunggu ternyata hanya diedit menggunakan PowerPoint. Mereka pun mengejek dengan sebutan Mr. PowerPoint. Meskipun sebagian besar siswa kecewa, bagi ibu Joe dan teman-teman dekat Joe, film tersebut sangat berarti. Acara kemudian ditutup dengan pidato perpisahan dari Bokeh. Dan hari itu terlihat Pai baru masuk kerja di suatu lokasi syuting. Di hari pertama datang, dia tidak menyangka bahwa Bokeh kebetulan juga bekerja di sana. Ketika bertemu, mereka berdua saling menanyakan kabar satu sama lain. Di momen itu, Pai bersyukur meski tidak bisa kuliah, berkat Joe, sekarang dia bersemangat untuk meraih cita-cita barunya. Suatu saat nanti, Pai yakin dia pasti akan menjadi sutradara terkenal. Sambil membayangkan Joe yang ada di hadapannya. Dalam hati, Pai berkata, "Terima kasih sudah mau menjadi sahabatku." Film pun berakhir.